warahmatullahi wabarakatuh. Dimas Rohmadi, Bapak Ibu semuanya. Wabarakatuh, Prof. Sehat, Prof? Amin, amin. Pangestunipun. Alhamdulillah. Bunda Prof Tiwi sehat? Belum deprak, toh? Belum. Pagi-pagi mesti belum deprak. Siap. Dikasih surat cinta, ya. Iya, ya dikasih surat cinta. Mendekat. Mas Didi senyum 228 jadi kan menantikan surat cinta. Surat cinta, pokoknya surat cinta siap. Ini ada Bu bareng-bareng Bu Raheni, pokoknya sama-sama. Bu Ati, Mbak Min, Mbak Raheni udah siap. Bu Min juga, halo. Itu dua sohib saya tuh, Bu Ati. Prof. Pokoknya happy aja kita dapat surat cinta, enggak apa-apa. Pagi, Prof. Oh, enggak. Ada Bu Raheni. Halo, berarti kita tuh menarik ya Bu Prastiwi. Iya, wis dicintai yo. Dicintai, dikirimi surat cinta ya. Surat cinta yang keberapa, Bu Tiwi? Ojo akeh kok ndak marake aku terus ndeprok kuwi karo Pak Romadi kuwi. Iya. Cocok, Bunda. Pokoknya aja akeh-akeh. Saya doain aja akeh-akeh. Pagi ini tambah surat cinta 2 lagi. Waduh. Ini saya Bunda. Ini pokoknya teman-teman WD1 harus lebih kenceng untuk nggawangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Yid, lebih kenceng Prof Yid. Ini Pak Didi dan yang lain-lain. Prof Yid. Prof Yid. Bu Asal itu sudah nangis berat tuh Pak, itu Bu Herlin itu makanya enggak mau memperlihatkan diri. Sesenggukan terus Bu, sesenggukan. Mau Fiba kok dapat surat cinta iki piye ge wektune bareng meneh. Iya, ini kita biar tambah semangat dikasih vitamin dan surat cinta ya. Lah iki terus piye iki tumpuk-tumpuk iki kuliah pertama Fiba karo iki lah bingung le ngrungokke iki. Iya, nanti posisinya sepenting dimasukkan, didengarkan terus dinikmati. Gini Mbak Min ya pagi untuk surat cinta loh Mbak Min dapat surat cinta yang kedua karena randang diupload. 3 epok tuh seminggu kita loh Mbak Min. Tadi udah tak telepon Pak Dekan sama Pak WD1 untuk hari ini membuat surat persetujuan untuk segera tak unggah ke Ban PT. Sudah clear loh Pak. Sudah clear, Pak Romadi sudah ya, clear. saya tinggal nunggu surat persetujuannya dari FKIP. Siap. Sudah. Kemarin kita juga sudah komunikasi dengan Prof di tentang ini. Siap diupload, Pak. Siap. Ini juga untuk nanti percepatan kita karena PEPA ini kaitannya dengan masa waktu penetapan akreditasi. Jadi sebagai contoh gini, guyonannya kita memang penilaian PEPA-nya sebelum masa habis akreditasi. Meskipun ada waktu 3 bulan, itu kita diupayakan untuk mengirim itu sebelum habis masa akreditasi. Nah, karena posisinya kalau setelah sampai terlambat, akhirnya Ban PT juga memberikan masuk PEPA berikutnya. Terus kalau waktu seminggu tidak ditindaklanjuti, akan ditetapkan apa adanya gitu. Karena tidak ada konfirmasi. Padahal AN itu Oktober, saya tahu 2021 ini harus habis masa studi Bu Erlin, Pak Didi, habis akreditasi. Iya, Bunda Tiwi, nek nggone jenengan nek saka hasil PEPA 1 ning ngono ya jek rada-rada nrimo ing Pandum karena nilainya itu masih 336 gitu ya. Lah nggone saya itu Pak Nil 360,5 kurang 0,5. Tapi makanya itu kan PR besar Pak. Kemarin saya sudah coba melihat salah satu yang makanya saya ingin bicara dengan di Prodi AN itu. Karena kan 336 menjadi 361 itu cukup berat. Kita harus mencapai minimal 26 poin. Jadi ini yang harus memang kita
Salah satu yang saya lihat, mungkin ini juga saya baru berkesempatan bicara dengan teman-teman di Prodi AN di sini, tapi sekaligus kita belajar bahwa ketika saya waktu itu belum menjadi WD1 dan lain sebagainya, saya menjadi Kaprodi S2, saya melihat ada kebijakan dari Kaprodi untuk menurunkan jumlah penerimaan mahasiswa. That's the point. Waktu itu saya ingat Pak Didi, Pak Pri, bahwa Pak Rino itu mengambil keputusan jumlah penerimaan mahasiswa AN itu hanya 85 dari 110 sebelumnya. Pertimbangannya it's simple, karena ketika menerima 110, AN diberi 125, nggak memutol menjadi 4 kelas. Waktu itu Pak Rino pertimbangannya make sense begitu. Minta hanya 2 kelas 85. Maka karena PEPA ini hanya membaca data dari PDDikti, maka Ban PT berasumsi ini prodi nggak laku loh karena terjadi penurunan jumlah peminat mahasiswa. Kalau menurut saya di situ dari 110 tinggal menjadi 85 25 nggak ada. Akan dimintai kira-kira begitu ya Pak Romadi, karena itu yang menjadi catatan di PEPA itu. Terjadi penurunan jumlah mahasiswa. Ya, masih ada mahasiswanya, pembelajarannya. Bukan, 100. Gini, tadi kan saya sempat menyandingkan memang penilaiannya yang PEPA itu pure lewat sistem Bunda. Jadi lewat PDDikti itu. PDDikti hanya main mesin. Iya, betul. Sehingga tidak ada sentuhan tangan manusia sama sekali, sehingga tidak ada klarifikasi ya. Tidak ada. Tidak. Dia hanya PEPA pertama. Maka klarifikasinya di PEPA 2 ini Mbak Min. Di PEPA 2. Iya. Surat cinta itu. Saya menyerah. Ya. Klarifikasinya Pak Dua. Makanya ini yang saya juga kemarin sama Mas Didik juga sempat saya diskusikan dengan teman-teman di PEPA gelombang 1. Ini harus kita cek ulang di data PDDikti kita, baik dari Tendik Prodi, fakultas dan universitas. Saya sempat sudah kapan itu makan siang bareng teman-teman Tendik, takjak ngobrol yang di pusat, artinya yang di akademik, Mas Triadi dan kawan-kawan itu sama Mas Eko, coba kita diskusikan dalam posisi untuk PDDikti kita kan Nyun Sewu nggih anu Bunda, banyak merahnya itu. Nah, sehingga posisinya ini yang jadi PR bersama. Saya pengen lakukan klarifikasi, cek and recheck. Kemarin Mas Triadi Kabak Pendidikannya itu saya minta untuk menyiapkan beberapa dokumen. Terus saya pengen tak kumpulkan secara bertahap. Meskipun ini sebenarnya saya mengatakan, ijane dudu ranahku loh Mas Triadi. Tapi aku berkepentingan karena dampaknya itu kena di tempat kami. Artinya semakin tidak ngeh data PDDikti UNS di PDDikti itu semakin jatuh dampaknya ke impact akreditasi kita. Makanya kemarin saya minta beberapa tahapan saya minta siapkan, termasuk dari profil, kemudian apa nanti akan kita undang Kaprodi secara bertahap membenahi profil di PDDikti UNS ini. Nah nanti lebih lanjut kita diskusikan karena Prof. Sarwiji sudah siap. Kita mulai dari Prof agar efektif nggih. Monggo Dimas. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Ketua LPPMP beserta jajarannya, beliau Profesor Dr. Sarwiji Suwanti MPD. Yang kita hormati bersama Bapak Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan beserta jajarannya, Bapak Ibu Kaprodi beserta jajarannya, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu Tendik, dan super tim UPM yang hadir pada siang hari ini. Dari ini yang kami undang khusus adalah FKIP dan FISIP, karena yang dapat surat cinta 2 ini. Kemudian sengaja kami ingin berdiskusi sejenak terkait dengan menyikapi surat cinta dari Ban PT ini agar nanti lebih efektif. Namun demikian, sebelum kita lanjutkan ke diskusi, mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada kegiatan rapat koordinasi PEPA kita hari ini. Sebelum agenda ke diskusi teknis,
Kami mohon kepada Bapak Profesor Dr. Sarwiji Suwandi untuk memberikan motivasi, arahan, semangat, dan juga membuka secara resmi rapat koordinasi pada pagi hari ini. Kami persilahkan kepada Bapak Prof. Sarwiji, monggo. Terima kasih Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Profesor Prahastiwi Utari, sohib saya, yang baik, yang semangat. Yang saya hormati Prof ya, belum rawuh ya, Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan, FKIP, mudah-mudahan nanti bisa segera bergabung. Mas Suda sudah bergabung belum? Teman-teman dari LPPMP, Mas Sudo, kemudian Korbit SPME Nasional, Bapak Dr. Muhammad Rohmadi, SSM Hum, dan Ibu Dr. Mintasih Indriayu, MPD, Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Negara, dan juga ini Pak Didi ya, Pak Dr. Didi. Saya kawal Korbit SPME, Prof. Oh, yang S2 ini siapa? Bu Erlin. Bu Erlin belum bergabung. Sampun. Sudah, Prof. Kok belum saya lihat? Di bagian bawah nih, Prof. Nangis sama nyusuti itu terus, Prof. Nangis, Prof. Oh, Bu Erlin, hatur suwun rawuhnya, dan Kepala Program Studi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia, Profesor Dr. Suyitno, matur suwun sudah bergabung. Ketua UPM, FISIP, FKIP, Korbit SPME, FISIP, FKIP, Ketua GKM, Wakil Ketua GKM, dan juga teman-teman super tim penjaminan mutu dari LPPMP yang saya hormati, yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kita begitu banyak kenikmatan, merahmati kita hari ini, dan insya Allah selamanya seterusnya kita dikaruniai kesehatan yang prima sehingga kita bisa menunaikan begitu banyak tugas yang dari hari ke hari kok sepertinya tidak berkurang, malah bertambah, kan gitu, bertambah-tambah. Oleh karena itu kita tetap harus bersemangat, termasuk juga Dimas Rohmadi ini selalu bersemangat. Gandas Markotop ya, jadi dapat surat cinta yang bertubi-tubi dari Ban PT, tetap saja bersemangat ya. Ini juga tidak kalah penting, ini teman-teman di SPMP nasional, internasional juga terus-menerus ini dari hari ke hari, siang, sore, malam masih terus menyiapkan khususnya untuk audit digital yang selama 8 hari itu kita akan menerima 4 klaster, 3 klaster untuk 10 program studi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya kita semua akan lebih senang, happy kalau PEPAS 1-nya lolos ya Dimas Rohmadi ya. Terus Kang Mas. Terima kabar, baik, alhamdulillah. Tapi apa boleh buat ketika Ban PT berkirim surat kepada kita mendapatkan surat cinta pertama, dan mudah-mudahan ini tidak berlanjut ke surat cinta berikutnya. Cukuplah di PEPAS 1 ini saja ya. Dan dari 2 prodi, Ilmu Administrasi Negara dan prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister ini, yang PB ini nyaris ya, kurang saya nyenil gitu ya, tapi apa boleh buat, karena memang penilaiannya itu ada di PD Dikti. Oleh karena itu kita tetap harus meresponnya secara positif. Yang penting kita perlu menyiapkan dokumen untuk PEPA ini secara lebih
baik supaya kita tidak berlanjut ke PEPA berikutnya. Sebab kalau nanti kita sampai di AL itu tambah gawean meneh itu, tambah gawean, tambah kesel itu ya. Oleh karena itu sisa waktu yang hanya sedikit, tadi di AN itu Bu Tiwi menyampaikan 20 Oktober ya. Kemudian di S2 PBI itu kapan di Mas? Oktober juga Bang, Kang Mas. Oktober 2, Oktober juga. Ini kita punya waktu yang sedikit ini, mari kita optimalkan kerja kita supaya kita nanti tidak berlanjut ke surat cinta berikutnya. Memang Bapak Ibu, kita ini betul-betul harus mengawal PD Dikti, tetapi sebenarnya tanggung jawab mengawal di PD Dikti itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab pimpinan di aras universitas, di aras fakultas maupun juga teman-teman di Prodi, termasuk UPM dan GKM ya. Dan ini juga nanti kita Dimas, terkait dengan PD Dikti ini juga untuk IKU kita ya, termasuk juga untuk klasterisasi nanti kita perlu segera berapat karena yang di PD Dikti itu masih tercatat 95, itu menjadi penyebut ya. Menjadi penyebut 95 itu, padahal dari 95 itu 4 yang lainnya itu sudah tidak aktif ya, tapi itu dijadikan sebagai pembagi di dalam capaian IKU kita ya, seperti profesi akuntansi, kemudian diploma PHP, teknik mesin dan teknik informatika, dan sebentar lagi hiperkes. Ini ya nanti kita coba bicara, nanti saya kontak dengan Barek 4 ya. Ini 5 ini ya perlu segera kita tutup ini. Kalau tidak kita tutup, statusnya masih aktif PD Dikti, tetapi ini memang bukan prodi yang eksis gitu. Nah, ini membebani, kita sudah bersusah payah untuk pencapaian IKU itu, tetapi kemudian penyebutnya masih sejumlah itu. Ini juga masalah bagi kita. Yang disampaikan Prof. Tiwi tadi juga benar ya. Ini terkait dengan hal yang penting, ini penurunan mahasiswa ini, makanya kita juga harus selalu bersemangat Bapak Ibu. Saya sering mengingatkan juga teman-teman, makanya di dalam menerima mahasiswa jangan ketika terima pendaftarnya banyak diterima banyak, ini terutama yang di pasca Dimas kita ingatkan bersama, sebab kalau suatu ketika animonya tinggi sekali kita terima banyak, terus nanti kita akan bisa terjadi di waktu berikutnya turun gitu. Nah, yang ini kita harus betul-betul menjaga bersama. Oke. Oleh karena itu mohon nanti kita bisa berkoordinasi secara baik antara prodi, fakultas, UPM, GKM dan Korbit SPME sehingga waktu yang tersedia ini bisa kita manfaatkan secara baik. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, tetap terus bersemangat. Kita modal utama itu semangat, sehat dulu, semangat. Dan insya Allah kalau kita sudah punya 2 modal itu, insya Allah apapun yang kita lakukan akan bisa menghasilkan karya terbaik yang bisa memberikan kemaslahatan bukan hanya untuk prodi kita, tapi juga untuk UNS dan juga untuk kepentingan yang lebih umum bagi negara bangsa tanah air kita Indonesia tercinta. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan secara resmi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat koordinasi untuk PEPA khususnya untuk prodi AN dan Magister Pendidikan Bahasa Indonesia secara resmi saya nyatakan dibuka. Matur suwun, kalau ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Dimas, saya kembalikan. Terima kasih Kang Mas. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih Prof. Sarwiji yang sudah memberikan motivasi, arahan, semangat untuk kita bersama-sama. Jadi pada posisi yang disampaikan beliau tadi menjadi semangat kita untuk bisa mewujudkan kondisi terkini dan juga menyesuaikan perangkat-perangkat atau instrumen BANPT sebagai alat ukur yang menjadi standar nasional kita yang akan mengukur kita.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi PEPA. Jadi posisi ini yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu, ada 2 prodi yang saat ini di gelombang 2. Perlu saya sampaikan di gelombang 1 itu ada prodi S3 S3 Ilmu Ekonomi. Alhamdulillah sudah clear, sudah diunggah. S1 Pendidikan Teknik Bangunan, alhamdulillah sudah diunggah. S1 Pendidikan Ekonomi, proses final, insya Allah hari ini kita unggah kalau sudah datang suratnya dari fakultas. Kemudian untuk D3 Teknik Mesin, sekolah vokasi, ini masih proses penyelesaian. Nah, kemudian untuk sesi kedua, gelombang kedua, ini kita dapat surat cinta yang kedua untuk prodi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia, kemudian S1 Ilmu Administrasi. Kemudian baru saja pagi ini tadi kita dapat surat cinta lagi profesi akuntan. Ini yang saya sudah matur juga ke Prof. Iza, apakah ini mau dilanjutkan atau ditutup? Karena memang sudah 2 tahun tidak menerima mahasiswa, seperti yang sampaikan Prof. Sariji tadi. Jadi beliau saya minta untuk yang prodi-prodi itu di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, ada Bapak Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik untuk mempertimbangkan kembali yang sudah 2 tahunan tidak menerima mahasiswa ini apakah memang akan dilanjutkan atau ditutup, karena seperti yang dikatakan Prof. Sariji tadi akan menjadi penyebut yang itu tetap dihitung, sehingga posisi kita tidak akan pernah bisa 100% ketika kita hitung secara global gitu. Sehingga nanti mohon sesuai dengan PSA nomor 2 tahun 2021 Bapak Ibu yang mau menutup, mengubah atau menggabungkan prodi-prodi sudah ada peraturan senat akademik itu, sehingga nanti bisa mengacu ke sana, sehingga posisinya hasilnya biar nanti sampai penutupan selesai dan akan kita kirimkan ke Dirjen Dikti. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya ingin posisinya nanti untuk bisa kita temukan bersama-sama dalam posisi ini yang memang saya akan berangkat ke sini dulu, Bapak Ibu, biar semua perso apa yang terjadi dalam posisi hasil PEPA 1. Jadi PEPA 1 ini kalau kita persani bersama-sama, meskipun kemarin saya kirim ke masing-masing, itu memang baru ke pemangku kepentingan. Ini mumpung kumpul bersama teman-teman. Itu di PEPA 1 ini memang kita dari identitas yang pertama ini ya, kemudian di hasil penilaian pemantauan tahap 1, ini hasilnya 336,5. Jadi untuk ke 361 itu seperti yang dikatakan Prof. Tiwi tadi masih butuh tenaga lumayan ekstra kalau yang ini ya. Sehingga posisinya betul-betul harus nanti kita cek and recheck dari poin ke poin secara basisnya nanti Mas Didik sama Bunda Tiwi cek and recheck dengan Excel-nya biar nampak betul. Artinya kelihatan ini nilainya udah 4 atau belum untuk ngejar skornya, karena skornya masih agak jauh ini. Sehingga nanti biar kita kejar ke sana ya. Nah, paling enggak terus 25 itu, Dek. Dalam? Paling enggak untuk bisa unggul kan butuh 25. Betul, nggih. Bukan 20, kalau 20 itu mepet. 20 ngepres. Kalau bisa itu kalau bisa itu target kita itu di 365 di atas. Di atas 365 enggak. Ya. Paling enggak posisinya 30 itu 30. Ya, 30. Ya. 30-an. Sehingga kalau 30-an itu insya Allah aman, karena biasanya kan pangkasan validator pun juga biasanya masih ada di sekitar 2,5 sampai 3%. Nah, ini yang harus kita cek and recheck nanti posisinya ini. Kemudian di sini yang Bapak Ibu perlu persani. Jadi ini yang saya mau matur Bapak Ibu, teman-teman Kaprodi yang khususnya dan juga UPM dan juga GKM. Jadi posisi yang saya matur untuk PEPA 1, jadi pemantauan evaluasi peringkat akreditasi ini memang pure dari sistem, dari PD Dikti. Jadi kalau dulu kita yang proaktif setiap sebelum 5 tahun kita mengajukan, sekarang Ban PT yang aktif memantau kita. Nah, sehingga kalau pemantauannya tidak memenuhi syarat, maka dengan otomatis akan muncul ini keputusan pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke pemantauan tahap 2. Nah, tahap 2 inilah fungsinya ada verifikasi dari kita, dari prodi dan kampus, dari perguruan tinggi. Nah, sehingga
posisi ini yang akan kita verifikasi dalam konteks yang nanti bisa kita penuhi butir-butir yang akan kita lakukan, yakni kita akan mengisi data kinerja dan juga membuat laporan evaluasi kinerja. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, karena ini kebetulan ranahnya ini gene S1 administrasi, ini ada Bunda Tiwi sama Mas Didi, sehingga itu sudah menjadi makanan sehari-hari, bahkan lalapan, sehingga nanti saya tidak terlalu banyak detail ke PEPA ini, cuma nanti posisinya kita akan cek and recheck di hasil akhir. Nah, proses nanti saya serahkan sepenuhnya teman-teman, karena di Bahasa Indonesia juga ada Bunda Wati, ada Prof. Gundaru, ada Prof. Sarwiji, ada saya, sehingga nanti akan bersama-sama kita realisasikan dari penting data kinerja sama lag-nya. Sehingga target saya dari sini nanti kita akan lihat dulu di mahasiswa ini. Jadi posisi kita ini ketika nanti jumlah mahasiswa yang dihentikan Bunda Tiwi tadi, memang kan ini menjadi perhatian khusus ya. Penurunan mahasiswa ini non sewu, ini yang kadang hitung-hitungan kita, kalkulasinya sekarang ini mohon maaf, sebenarnya loh ya, kalau saya analisis sedikit itu, dengan kebijakan kita 1 tahun ngambil 2 kali itu sebenarnya kadang merugikan kita. Karena posisinya di situ kalau dapat plus sih banyak, tapi kalau tidak, itu kan ngitungnya pelaporan PDDikti itu di semester genap bulan Oktober, 30 Oktober, di semester ganjilnya 30 April. Nah, pada posisi itu kadang kan hitungan di PDDikti kan belum masuk juga. Nah, di situ kadang kan juga rekap kita jadi akhirnya zong ke situ. Nah, ini yang nanti harus kita coba cari celah bagaimana nyiasati yang itu secara nasional. Nah, ini di mahasiswa, kemudian di dosen. Nah, dosen insya Allah masih terpenuhi. Dosen yang ini juga keterlibatan dosen tetap masih terpenuhi. Rasio dosen mahasiswa juga masih aman. Jadi dulu sebelum PEPA itu, memang kan kata kuncinya sebelum instrumen PEPA kita selesai Bunda Tiwi, itu kan kita ngacunya hanya ini sebenarnya. Asal rasio dosen mahasiswa terpenuhi, clear kan gitu. Tapi posisinya kemarin saya melihat memang agak deg-degan waktu yang data diberikan Pak Rohmadi itu, rasio dosen mahasiswa AN itu tinggi, 58,3. Saya sudah ingat betul. Ngepres. Jadi saya pikir, aduh, padahal kita kan 60. Saya waktu itu sudah punya rasa waktu ada pengumuman itu. Kok kena PEPA ya, wah ternyata bener gitu. Itu hanya baru melihat waktu itu, belum dengan yang lain-lain. Tapi saya baru melihat kok kok tinggi benar gitu. Nah, itu juga agak sedikit deg-degan gitu. Tapi kalau dengan 20, sebenarnya masalahnya mungkin Pak Rohmadi nanti akan kami bicarakan. Nah, ini juga kan perhitungannya mungkin dengan yang masuk di home base, pembaginya itu loh. Nah, itu loh. Padahal kan mereka punya AN punya 26 dosen, itu kan sangat mencukupi gitu. Betul. Ya, hitung-hitungan jadi menyerah situ. Pak Rohmadi, saya menyerah. Dalam, monggo. Ngomong sampai di situ. Ini kalau di hasil PEPA itu penurunan itu kan minus 7,60 ya. Ya. Tapi kalau di pedoman, panduannya ya, itu pengertiannya bagaimana ya di sini itu pada program sarjana dengan jumlah kebutuhan lulusan tinggi berlaku pemenuhan syarat perlu perpanjangan sebagai berikut. Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%. Artinya sebenarnya penurunan itu tidak menjadi masalah ya? Ya, kalau yang ini tidak masalah Kang Mas. Ini aman karena kan minimal 20%. Ya? Jadi kalau penurunan di atas 20% baru tidak terpenuhi. Nah, penjenengan kalau membaca hasil PEPA ini yang menjadi kan syarat perlunya yang tidak terpenuhi. Yang jadi yang tidak terpenuhi ini syarat perlunya yang tidak terpenuhi. Ini satu butir saja tidak terpenuhi, dia akan langsung masuk ke PEPA 2. Iya, kalau lulusan itu memang maksimum 20% ya, tapi di sini 22, jadi kalau maksimum 20% masih aman. Baru ketika penurunan di atas 20% dia akan tidak terpenuhi gitu. Artinya jadi kalau dari butir syarat perlunya ini yang tidak terpenuhi lulusannya Kang Mas.
Iya, artinya Nah, ya. ini Jadi AE-nya kan adanya penurunan betul. mahasiswa itu dalam hal ini tidak menjadi problem. Iya. Itu bukan karena kemarin ada pandemi itu ya, kan karena kita masuk di 2 tahun terakhir itu. Saya kira bukan Bunda, karena itu kan 3 tahun terakhir Bunda, sehingga kalau kita hitung dari 19, 18, 17 sebenarnya kan kita hanya sekian persen yang kena di pandemi itu, artinya belum dampaknya tinggi gitu loh. Nah baru mungkin kalau di awal-awal itu kan mereka pada tidak mau wisuda, tidak mau wisuda dan tidak mau ujian waktu di awal-awal itu. Saya merasa banget itu anak-anak itu. Jadi tambah TS panjang. Itu nanti kita hitung sampai dengan kapan Pak Romati dalam hal ini? Kita pakai TS-nya 19 Kang Mas. Jadi 19-20. Sesuai dengan Ban PT kan ngitung kalkulasinya untuk yang hitungan tahun 2021 ini TS kan baru 19-20. Nanti yang di 2021 pakai TS-nya 2020-2021. Sebentar saya catat Pak Romati. Berarti dia TS-nya 2020 TS-2-nya berarti. Betul. Nah, nanti baru itu hitungan kalkulasinya kan dari sini Kang Mas yang nanti kalkulasi. Mundur Pak Pri, mundur 3 tahun. Jadi kalau tadi dikatakan 19-20 berarti 18-19, 17-18. TS-nya 19-20. Jadi TS min 2-nya itu adalah di Juli 2017. Kemudian 17-18 ya. 17-18. Ya artinya 19-18-17. Ini tidak berkait dengan pandemi tadi ya, karena ini kan sebelum pandemi berarti ya. Ya. Enggak, tapi mungkin di dalamnya itu Pak Pri itu terkait karena kelulusan kita AN itu kan menurun sekali di dua tahun berikutnya di 18-19 dan 19-20 itu tadi kan ada penurunan yang signifikan itu Pak untuk jumlah lulusan. Iya, saya khawatir sebenarnya bukan lulusan yang menurun tetapi pelaporannya ya. Jadi mungkin kita makanya perlu kita lihat nanti Pak, itu kita hitung persentase kelulusan kita itu berapa persen untuk tiga termin waktu ini tadi nanti. Oke, jadi posisi itu yang memang menjadi titik temu awal untuk kita pahami bersama-sama, sehingga nanti teman-teman yang dari FISIP nanti bisa melihat dari komponen-komponen itu, sehingga kalau kita lihat ini tadi posisi untuk yang kita temukan di masing-masing butir ya, masing-masing butir ini kan sudah kita lihat. Sekarang kita coba lihat yang dari bahasa Indonesia, sehingga posisinya kita biar perso semua, karena kemarin kan baru saya tunjukkan yang surat cintanya. Bahasa Indonesia itu sebenarnya dalam posisi ini terpenuhi semua, masih aman. Makanya saya waktu itu matur Ketua GKM-nya S2 Bahasa Indonesia Mbak Raheni itu, wah kita siap-siap PEPA yo, karena kita rasa-rasane ada sisi yang saya agak agak ragukan memang di penurunan mahasiswa yang saya baca dari beberapa aspek itu, tapi ternyata skor kita. Jadi nanti tinggal verifikasi ini. Kalau kita yang bahasa Indonesia syarat perlunya insya Allah aman Prof. Yit. Dari mahasiswa masih aman, dari dosen masih aman, kemudian dosen tidak tetap juga masih aman, kemudian dari rasio dosen mahasiswa juga masih aman setelah kita tambah 1 itu, kemudian untuk lulusan ini juga masih aman. Nah, hanya skor kita Prof. Yit ini yang nanti skornya harusnya minimal 361. Nah, sehingga posisinya ini nanti kita akan tambahkan ya kalau bisa lebih dari, ya kalau aman ya pokoknya tambahi setengah, tapi kalau lebih aman ya kita cari angka 10 lah, nanti bisa lebih aman lagi, nanti kita detailkan ke situ. Dan ini secara real, saya tidak bicara teknis, saya hanya karena ini kebetulan di 2 prodi ini non sewu, saya tidak akan bicara teknis, tetapi nanti bicara teknisnya biar teman-teman di prodi saja masing-masing. Justru di sini saya akan lebih bersepakat pada posisi yang
yang akan kita gunakan standar kita nanti untuk kita sepakati bersama-sama seperti apa dan bagaimana, sehingga posisi ini yang nanti akan menjadi titik temu kita untuk pemanfaatan PEPA di masing-masing ini. Ya, oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya berharap nanti dari proses ini kita akan bisa temukan yang kita gunakan di masing-masing komponen. Ini yang nanti saya akan coba lihat di dokumen 1 dan 2 itu. Kalau kita lihat nanti Prodi Ilmu Administrasi dan juga Bahasa Indonesia itu akan mengisi dari data kinerja sama leknya. Leknya 60 halaman, kemudian untuk data kinerja sama dengan LKPS itu. Nah, oleh karena itu, saya mohon nanti ini teknis, saya matur untuk kita kira-kira bersepakat saja untuk dua prodi ini. Kan kita habisnya Oktober nih, sehingga posisinya kan ini masih Agustus, sehingga target kita kalau bisa seminggu atau 2 minggu ke depan itu mengisi data kinerja untuk LKPS-nya. Kemudian untuk seminggu ke depan lagi itu membuat leknya 60 halaman itu dari data kinerja. Jadi seminggu mengisi, seminggu final, berarti kan 2 minggu. Kemudian posisinya seminggu menyusun lek, laporan evaluasi kinerja, seminggu lagi finalisasi. Berarti kita butuh 4 minggu, 1 bulan. Sehingga 1 bulan ke depan harapan saya sudah final di berarti ini sekitar 23. Berarti 23 September itu kita sudah clear untuk saya gunakan Turnitin. Seandainya sudah di bawah 20%, terus kita unggah, tapi kalau masih di atas 20% nanti kita minta revisi, sehingga harapan saya di minggu keempat September itu sudah terunggah, sehingga karena posisi habis kita kan di bulan Oktober, sehingga kita sudah clear. Seperti itu dulu untuk teknisnya, saya bersepakat saja karena ini mohon izin Bunda Tiwi dan Prof. Sarwiji, karena ini di Prodi S2 Bahasa Indonesia sama S1 Administrasi ini sudah nanti kita masing-masing selesaikan secara adat, sehingga saya tidak usah jelaskan secara teknis, karena yang teknis beberapa kali sudah saya sampaikan juga. Nah, kita lebih pada mungkin nanti diskusi sedikit, mungkin hal-hal yang perlu kita tekankan apa. Teman-teman di FISIP juga nanti Mas Didik sama Bunda Tiwi sudah clear, sudah pegang kata kuncinya. Saya nanti sama Bu Wati yang akan gawangi untuk S2 Pendidikan Bahasa Indonesia, insya Allah juga sudah pegang kata kuncinya, sehingga nanti kita bergerak cepat untuk menyelesaikan data kinerja bersama UPM. Nanti Mbak Raheni sama Mas Edi, kita akan bersama-sama. Nah, setelah ini monggo nanti silakan Mas Didik selaku Korbit SPME dan Mbak Rina bisa diagendakan mau pertemuan daring atau luring masing-masing di bawah komando Bunda Tiwi. Nanti yang di Bahasa Indonesia nanti bersama saya Bunda Wati dan Mbak Raheni sama Pak Edi bersama Prof Yit, dan UPM bersama Prof Bik nanti akan kita selesaikan juga secara adat, sehingga target kita yang terpenting pokoknya tanggal 23 itu sudah masuk ke LPPMP. Mekaten pengantar saya, kalau ada yang mau ditanyakan monggo, nanti teknis kita akan coba cari solusinya yang paling efektif. Tapi dari pengalaman yang kemarin saya berharap jangan berkepanjangan, biar nanti kita lebih cepat dan tepat. Nanti kalau butuh bantuan nanti berkabar, kita saling berkabar, nanti saya carikan pasukan tambahan kalau kira-kira teman-teman dari prodi dan fakultas merasa belum bisa selesai secara maksimal. Mekaten. Monggo Bunda Tiwi, ini ada Prof Mul Sugeng Rawuh. Prof Mul lama nggak bersuain, keliling-keliling ngecek. Saya tanya Pak Romadi. Monggo Mas Pri. Berarti tadi ya TS-2 itu mulai Agustus 2017 ya, sampai dengan Februari 2020 ya. Nah, terus di laporan kinerja nanti kan ada
isian data tentang dosen misalnya itu ya, kurikulum. Nah, itu berarti nanti dosen dan kurikulum pada kurun waktu itu ya. Ya, jadi betul. Bukan kurikulum yang sekarang ya, tapi di kurun waktu yang berlaku Agustus 2017 sampai dengan Februari. Selama 3 tahun terakhir itu kan, dengan Juli. Jadi ngitungnya semua data yang kita laporkan adalah 3 tahun terakhir. 3 tahun seperti terakhir, ketika kita akreditasi itu. Cuma ini fokusnya yang kita dicek nanti hanya laporan evaluasi kinerja, makanya hanya 60 halaman. Itu memang ketentuannya harus 60 halaman ya Pak Rohmadi, tidak boleh lebih. Kalau lebih dari 60 diunggah nanti nggak mau masuk sistem. Pernah menilai, tapi saya belum pernah melihat pembuatannya gitu loh, yang untuk lagi tadi loh, laporan kinerja program studi. Jadi itu hanya 60 halaman. Jadi 60 halaman. Monggo Bapak Ibu dengan ketentuan-ketentuan sesuai yang diminta, apa yang harus diisikan di dalam laporan kinerja itu ya. Jadi kuncinya Bunda, saya ingatkan, Bapak Ibu langkah kerjanya begini. Pertama isi data kinerja dulu, Excel-nya. Itu difinalkan dulu. Jadi kalau itu sudah final, baru kita menceritakan, mendeskripsikan dalam laporan evaluasi kinerja. Nah, saat mendeskripsikan, karena saya tahu biasanya kalau mengarang indah itu kan indah pada waktunya, itu ceritanya Mbak Min itu, pertama dikirim saya itu 172 halaman men. Wah itu, yuk kemen itu loh. Saat tak suruh mangkasi kangelan. Lagi penting kabeh gitu. Jadi Bapak Ibu nanti tolong bisa dikalkulasi sejak awal, mendeskripsikannya nanti berbasis butir-butir matrik penilaian yang tepat, sehingga nanti biar kita tidak berkepanjangan ceritanya. Nanti kalau sudah panjang itu dipangkas ya eman-eman ya Mbak Min ya. Begitu. Jadi Mas Didi kita wes hafal. File yang belum di PDF kan ada Pak Rohmadi? File yang belum di PDF kan? Ya, nanti coba tak carikan, tapi posisinya nanti pesan saya satu, karena ini kan yang sudah membuat PEPA itu kan gini Mbak Min, gini PTB, gini ilmu ekonomi. Artinya kalau untuk di UNS saya memang selalu mengatakan silahkan bisa saling berbagi, tetapi kata kuncinya hanya untuk contoh, tidak boleh copy paste, karena copy paste nanti hukumannya tambah berat lagi. Tidak, maksud saya file kosong tidak apa-apa Pak Rohmadi. Iya betul, nanti tetap nanti saya kirim Mas Bri. Artinya saya selalu tekankan teman-teman, kalau kita di antar UNS itu berbagi cerita satu dengan yang lain, borang itu memang saya bagikan bebas. Tapi khusus itu saya tekankan, khusus untuk keluarga besar UNS jangan dilempar keluar, karena posisinya itu menjadi catatan penting. Kayak kemarin kita juga ini kita baru menyelesaikan yang masih kena plagiasi juga, semoga bisa clear juga. Artinya antar kita prodi pastikan betul, makanya di Turnitin-nya saya selalu fixkan kalau bahan PT itu pakai 25%, saya melampaui pakai 20%. Makanya kalau masih di atas 20%, saya minta Bapak Ibu masih tetap melakukan perbaikan itu, karena saya ingin meminimalisir. Jadi nanti untuk dari dasar itu yang kita gunakan. Gitu Mas Pri, nanti saya kirimkan. Ada yang lain monggo? Untuk Pak Rohmadi ini saya Mas Didi, monggo Mas Didi. Kan satu yang tidak terpenuhi kan lulusan itu ya. Ya. Kalau memang itu problemnya misalnya problemnya karena data PD Dikti yang tidak update misalnya, itu mungkin bisa kita membela diri gitu kan istilahnya. Ya. Tapi kalau misalnya itu memang realnya ya, karena kondisi yang tidak bisa dihindari, itu memang mengalami persoalan di lulusan yang menurun misalnya, itu pripun solusinya? Ya, solusinya ya. Oke, baik Bapak Ibu, ini posisinya ketika memang gambaran sedikit ya, kalau memang itu yang masih bisa kita konfirmasi, maka PEPA 2 ini fungsinya melakukan konfirmasi. Melakukan konfirmasi bagian dari kalau tadi ada kesalahan di data PD Dikti dan lain sebagainya, maka konfirmasi data real yang akan kita lihat nanti di data kinerja sama lag ini.
Ini PEPA 2 itu bagian dari konfirmasi. Nanti kalau bagian konfirmasi ini kok masih tidak lolos lagi, nanti kita akan divisitasi dari data kinerja dan lag ini. Maka istilahnya Prof. Sarwisimo tambah kesel neh. Pokoknya iso lulus PEPA 2 wis rampung aja didawa-dawa nyanggone visitasi. Sehingga posisinya karena kalau ke visit lagi kita akan AL lagi yo, rangkaiannya panjang lagi. Maka konfirmasi kita coba nanti Mas Didik juga petani betul bersama Mbak Rina, Mas Pri, nanti betul-betul dipetani satu persatu, cek and recheck. Kayak kemarin Mbak Min tak suruh Mbak dicek per butir, jangan sampai kelewatan. Maksud saya biar lolos di PEPA 2, nggak usah masuk ke PEPA 3. Karena kalau PEPA 3 kita harus menyiapkan ya persis AL itu, cuma memang dasarnya kita dari data kinerja sama lag ini. Meskipun nggak sebanyak kalau kita langsung. Nah ini yang harus sebenarnya ini kita akan posisinya akan bisa terselesaikan juga. Ini yang makanya saya sedang mikir-mikir juga. Podo-podo ini sedang saya pikir-pikir dan saya identifikasi. Sama-sama kita nanti akan kena PEPA buahnya, kena surat cinta buahnya. Mungkin saya akan matur Prof. Sarisi, Prof, wajibkan ISK saja gitu. Karena sama-sama kalau ISK itu malah nggak akan dapat surat cinta. Karena sama-sama kita ngajukan ISK ataupun ngajukan reakreditasi itu surat cintanya ibaratnya saya berpikir sama-sama bekerja, kita akan melampaui 2 pulau itu. Karena ke depan semua wajib ke ISK. Makanya saya berpikir, tapi belum tak ungkapkan ke Prof. Sarwiji langsung, ini sekaligus omong kosong di antara kita. Saya akan coba lihat antara peruntungan. Gitu. Artinya antara peruntungan dapat lebih banyak mana itu. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, karena posisi ISK itu kan hanya 7 kolom, 7 butir. Dibandingkan data kinerja ini kita sama dengan 9 kriteria. Jadi pada sama-sama itu sebenarnya kita masih untung ngajukan ISK, otomatis kita akan masuk ke 9 kriteria, cuma risikonya nanti akan turun kasta. Risikonya turun kasta. Yang dari A mungkin turun kasta jadi baik sekali, tidak keunggul. Ini yang sedang saya hitung-hitung kemarin, coba saya buat analisis itu. Ternyata juga saya coba simulasi beberapa prodi yang A, itu nggak masuk dengan kalkulasi kita, karena untuk syarat perlunya yang khususnya dosen itu yang memberatkan di S1 ya, di S1 ini yang saya juga masih tarik ulur. Nah, oleh karena itu Mas Didik untuk yang verifikasi PEPA 2 inilah menjadi media kita memverifikasi dan mengklarifikasi. Nah, klarifikasi PEPA 2 gagal, nanti kita akan diklarifikasi melalui AL. Kalau AL ya itu hasil finalnya di AL itu. Apakah akan tetap bertahan di A sekarang, skornya dengan 361 ke atas, atau mungkin akan turun kasta jadi B. Itu Mas Didik. Matur nuwun. Iya. PEPA itu berarti hanya sampai di DE ya Pak Romadi, tidak sampai ke asesor ya? PEPA itu sampai di DE saja. Pak Romadi, saya kok punya pengalaman yaitu saya pernah cerita untuk PEPA gitu, pernah mendapat tugas PEPA, tapi kok mandek ya barku ya. Berarti anak bendungannya Bunda. Nah, mula gue anak bendungannya wis suwi saya takut PEPA aku biyen lek ngerjakke terus piye ngono gitu. Nah, ada hasilnya ya sudah. Karena memang yang saya PEPA itu juga universitas gede swasta gitu loh. Saya nggak tahu nih ya. Tapi kalau PEPA ini memang sementara ini karena jumlahnya belum banyak ya. Ini masih ditangani DE karena masih tercukupi. Tapi nanti kalau meludak, saya yakin juga lumeber ke asesor. Artinya yang ISK dulu ISK kan hanya kita tangani para validator dan DE. Tapi sekarang juga sudah meludak semua tuh Mas Didik. Ini sudah lumeber ke asesor. Jadi posisi ini kita bergantung. Dapat PEPA sudah masuk yang jadi sudah PEPA kedua itu kan. Tapi kok hilang gitu ya. Ya sudah saya pikir ya selamat lah yang itu. Pokoknya saya sudah mengerjakan. Karena di PEPA 2 itu hilangnya gini Bunda. Biasanya kan nanti setelah Bunda kirim, nanti kan ada laporan persetujuan dari institusi lagi. Nah, institusi ini kan diberi waktu 7 hari. Nah, sehingga posisi ini makanya saya ngejar tadi, kenapa saya ngejar FKIP untuk segera kirim. Nanti kalau 7 hari itu
SOP-nya pokoknya kalau 7 hari tidak ada konfirmasi dari PT, itu akan ditetapkan otomatis sesuai SOP-nya kan gitu. Oh, berarti mereka sudah nerima diturunkan ya? Dalam arti ya, kalau mereka sehingga, begitu. Kalau dari pertama kan 3 bulan Bunda, 3 bulan, lalu 3 bulan tidak ditanggapi, ada surat cinta kedua, diberi waktu 7 hari tidak ditanggapi, akan ditetapkan sesuai apa adanya. Ini udah lebih 3 bulan, wong saya bulan Maret kok PEPA mereka. Berarti mereka sudah terima ya, Pak? Ya sudah. Mungkin. Jadi itu posisinya gitu Mas Didik ya untuk yang ini, untuk posisi apa yang tadi verifikasi ya. Oke, saya kira ada yang untuk PIC Mbak Rina UPM wonten kabar punapa, masih sehat Bagas Warasto, belum deprok toh Mbak Rina? Pokoknya kalau istilahnya Bunda Tiwi itu selalu tak pakai anggaran deprok, ini saman lah. Tenang Mbak. Tenang Mbak Tiwi, kalau Mbak Rina masih insya Allah beres. Siap. Beres. AN banyak kok, ada Bu Ruti, ada Pak Pri, ada Bu Yuli, ada Bu Rina, pokoknya semua yang semangat. Dan Bu Dekan itu juga AN toh? Siap, Bu Dekan ya, sudah menyampaikan surat cinta sudah kuterima dan akan kubalas dengan cerah ceria. Gitu. Saya tanya Pak Remati. Oke, Mas Fri. Ya, tadi kan Pak Remati bilang kalau tidak dibalas sekian waktu itu nanti akan apa tadi? Nah ini respon yang sudah disampaikan ke Ban PT untuk AN bagaimana Pak Remati? Ini posisinya jadi kalau kami memang bergerak cepat Mas Fri. Surat masuk, langsung saya sampaikan ke WD1 karena selaku pemangku kepentingan sambil menunggu surat resmi. Jadi kalau memang surat resmi kami kan kadang berjalan menyusul ya, butuh waktu untuk menyiapkan surat dan sebagainya. Tapi kalau dari Sabto, dari Ban PT ada pemberitahuan, langsung saya oper ke WD1 biar gerak cepat. Nah, WA kan enter langsung saya oper kan langsung tahu gitu. Perkara nanti tindak lanjutnya mungkin besok atau apa tapi sudah tahu. Nah, jadi posisi gerakan kita kan minggu hari apa itu Bunda ya, saya kirim ke penjenengan. Jumat karena kita masih ada AL2 Prodi, S3 Pendidikan Ekonomi sama S2 Peternakan, maka saya tetapkan hari Senin ini. Nah Senin ini harapan saya kita bergerak setelah ini pun nanti kami di Prodi Bahasa Indonesia kemarin juga Ketua GKM-nya sudah mengusulkan untuk pertemuan luring. Ya nanti kita akan agendakan sesuai dengan itu sehingga kita menetapkan dan segera berbagi tugas untuk mengisi data kinerja itu. Terus nanti selepas itu, makanya tadi saya matur Mas Pri, dari gerak cepat kita ini batas kita habisnya kan Oktober. Kalau bisa itu memang kita mengirimkan hasil ini meskipun diberi waktu 3 bulan, itu saya selalu berusaha melampaui dari yang diinginkan Ban PT. Jadi kalau 3 bulan saya biasanya potong ke pas 1 bulan sebelum habis masa akreditasi kita, agar kita jeda antara habis dengan tidak ini kan dulu pernah jadi masalah atau ketika anak-anak kita yang lulus di ini. Makanya sekarang saya minta Mas Eko itu pokoknya di close di sistem. Jadi kalau akreditasi habis, anak-anak nggak bisa ngunduh SKL gitu. Jadi ini Bapak Ibu WD1 kalau ada protes dari bawah kami juga sudah nginfokan di beberapa rapat itu kalau di otomatis Bapak Ibu Kaprodi juga perlu tahu. Jadi kalau akreditasi Bapak Ibu habis tapi penetapan dari Ban PT belum keluar, itu sistem otomatis akan tertutup sehingga mahasiswa tidak bisa ngunduh SKL. Sehingga biar aman karena SKL-nya kalau pas masa akreditasi habis itu nanti tidak akan bisa digunakan ketika ngelamar pekerjaan atau apa itu. Maka itu bagian pencegahan atau pengamanan untuk mahasiswa karena biar tidak rugi mahasiswa. Ngoten Mas Pri. Jadi insya Allah ini kita gerak cepat agar nanti bisa tidak sampai dapat surat cinta yang kedua. Gitu. Monggo dari Bahasa Indonesia kalau ada pertanyaan. Tapi ada Bu Atik beres nanti udah diberesi Bu Atik. Cos kandos kotos. Jelas pokoknya. Just gandas karena tulisan gini Bu Atik ya. Ya, sip. Cocok kok kayak. Pak Remati, boleh tanya lagi? Iya Mas Didik. Yang jenengan tampilkan tadi, yang Pak Remati sampaikan, yang laporan dari PEPA, laporan PEPA itu kan kayak semacam resume ya hasil gitu. Ya. Saya atau kami kadang
pengen tahu lebih jauh sebenarnya nilai-nilai yang dipakai atau data yang dipakai itu seperti apa. Misalnya tadi beberapa hal kan kaitannya lulusan ya, masa studi, kemudian jumlah lulusan dan seterusnya. Itu kan angka detailnya kalau kita boleh tahu yang digunakan bahan PT itu seperti apa gitu, bisa nggak ya? Untuk kita bisa tahu gitu loh. Misalnya modelnya data yang tahun berapa yang sebenarnya yang dipakai misalnya. Oke. Ini yang bentar Mas. Sekalian saya melanjutkan pertanyaan Pak Didi, Pak Romadi. Monggo. Jadi kalau AN tadi kan katakanlah nanti kita mengejar nambah 30 ya misalnya. Yeah. Nah itu bisa didapat dari mana gitu loh Pak Romadi. Karena di penilaian itu kan sudah banyak yang 4 ya. Yeah. Jadi misalnya dosen sudah 4 ya. Dosen tetap 3,69, dosen tidak rasio mahasiswa dan dosen itu skornya juga sudah 4 gitu ya. Nah ini terus untuk ngejar nambah 30 poin itu nanti di bagian mana ya? Ya itu Pak Romadi. Ya. Nanti kita lihat Pak Pri, nanti kita lihat dengan penilaian yang ada di kan nanti ada simulasi, ya. Kemudian penilaian yang diberikan oleh asesor nanti, karena kan ini akan dinilai oleh asesor. Nanti mungkin kita bantunya di sana ya Pak Romadi ketika mensimulasikannya Pak Pri. Ya. Itu kan kayaknya ada 50 poin yang akan dinilai oleh asesor dari hasil yang masuk itu nanti. Nah kita belajarnya dari simulasi itu saja. Betul. Jadi sekaligus menambahkan sudah dijawab Bunda Tiwi, Pak Pri. Jadi nanti kan itu skor yang dimunculkan oleh PEPAS 1 kan hanya 10 butir Kang Mas. Yes. Jadi 10 butir itu adalah syarat perlu. Jadi syarat perlu yang harus dipenuhi. Jadi kalau itu ada yang 1 butir saja tidak terpenuhi, maka dia masuk ke konfirmasi PEPA 2. Nah di PEPA 2 konfirmasinya tidak hanya 10, tapi ditambah dokumen data kinerja dan laporan evaluasi kinerja dari butir-butirnya itu. Jadi nilai-nilai itu diperoleh dari mana? Dari butir-butir tambahan. Nanti ada butir kurikulum, ada butir penjaminan mutu, ada butir untuk luaran, macam-macam itu yang nanti akan bisa terintegrasi di dalamnya. Sehingga akan terpenuhi angka itu. Insya Allah kalau bayangan saya ya, UNS insya Allah terpenuhi sebenarnya kalau poin-poin itu. Cuma ini yang menjawab Mas Didik tadi. Mas Didik tadi posisinya untuk menjawab itu dasarnya bahan PT itu sebenarnya dari sini Mas Didik. Ini cuma saya coba buka kok ya. Mungkin desa saya sing ketok ruwet gitu ya. Jaringannya. Buka PD Dikti ini gur cenut gitu memuat enggak mau buka. Jadi dasarnya itu Mas Didik itu dari PD Dikti ini nanti ketik UNS Universitas 11 Maret ya. Nah, dari Universitas 11 Maret nanti teman-teman ngambil posisi yang kita ambil prodi kita. Jadi ini kan Universitas 11 Maret. Tapi saya enter kok muter-muter saja. Nah, ini ketemu kan UNS ini. Nah, ini teman-teman prodi juga. Nah, ini dari UNS kita klik. Nah, ini klik. Cuma keluarnya tuang ini. Gitu ya. Lelah PD Dikti ini dari tadi malam seperti itu Pak Romadi. Nah iya, karena PD Dikti ini saat ini lagi maintenance. Tadi lagi ada perbaikan. Jadi nanti gini Bapak Ibu sedikit Mas Didik ya. Di sini nanti kan ada data dosen home base, ada dosen home base, terus nanti dosen home base, lalu sekarang itu sesuai dengan PEPA yang diminta bahan PT itu kan ada dosen penghitung rasio. Nah, dosen penghitung rasio itu adalah dosen pengajar. Kalau Bapak Ibu Persani itu adalah dosen pengajar. Nah, dari dosen pengajar itu nanti di sebelah kanannya ada jumlah mahasiswa per tahunnya. Nah, ini yang Mas Didik akan ketahui, loh kok error di mana? Nah, untuk nginputnya dari admin UNS ke PD Dikti itu kan nginputnya dari prodi, fakultas, terus ke universitas, baru ke PD Dikti. Nah, ini kan pakai data itu sepanjang nanti datanya sudah benar. Maka tadi saya matur,
saya matur kemarin dengan Mas Triadi, Mas coba kita cek. Kalau memang data universitas sudah benar berdasarkan data fakultas, berarti kan universitas clear nih, clear nggak masalah datanya karena persis dari fakultas. Karena universitas kan hanya menginput. Nah, kemudian di fakultas nanti kalau kita cek datanya sudah sesuai di prodi, nah berarti sudah clear. Nah, berarti ujung pangkal data itu kan dari prodi. Cuma sistem ini mohon maaf kan terintegrasi dengan beberapa komponen dari SPMB, dari mana-mana. Nah, ini yang memang harus kita cek, Mas Didi. Nah, ini ya seperti yang dikatakan Prof. Sariji tadi, ini PR bersama. Artinya bukan hanya kita. Cuma kenapa saya bergerak untuk berkomunikasi dengan bagian akademik? Karena ini impact-nya ke kita. Impact-nya ke surat-surat cinta kita semakin banyak. Lah kalau dapat surat cinta satu gampang balesi. Lah nek akeh, wah tele-tele ini sih balesi Mbak Min sih apa Mas Didi sih, ngono kan repot. Lah ini yang menjadi berat buat kita. Lah ini jadi di sini ini yang nanti Mas Didi karena ini sedang maintenance ya. Tapi di PD Dikti yang baru itu sudah permintaan untuk mendukung PEPA ini sudah muncul, yakni dosen menghitung rasio. Dulu kan nggak muncul. Lah ini juga dalam posisi kalau belum muncul itu juga kaitannya dengan input data kita yang kadang apakah tepat atau enggak. Nah itu yang jadi acuan kita. Termasuk hitungan rasio dosen dan mahasiswa, nanti nampak jumlah mahasiswa, sebaran dosen, jabatan fungsional, semua nampak di situ. Nah, dari betul-betul pure dari situ untuk PD Diktinya. Nah, ini kalau sedikit saya coba tampilkan di beberapa data. Ini yang teman-teman bisa lihat itu gimana tadi ya, yang saya ambil data ini posisinya kan memang data ini real dari oper data yang PD Dikti. Tetapi nanti ketika ini sudah, kita akan digantikan data kita yang data kinerja. Nah, data kinerja itu yang asli, yang masuk di sistem kita seperti biasanya penilaian itu Mas Didik, Bu Wati, dan Prof. Dewi. Jadi data yang tadinya dari PD Dikti kan ini dalam tanda petik apa bener iki cara gampangane ban PT gitu. Nah, coba buktikan dengan datamu yang asli koyo apa to. Lah, itu dimasukkanlah data sesuai data kinerja kita. Real, itu betul-betul real di lapangan. Nek real di lapangan kok ya nggak lolos lagi. Itu ban PT masih mau tabayun lagi, ditekokne langsung yang biaya ini. Apa bener toh Mbak Min sing mbok kirim ki ya real kok, ini coba buktine ndi. Jadi memang ban PT itu sebenarnya 3 lapis ya, melakukan 3 lapis untuk tabayun sebelum ditetapkan gitu. Nah, gambarannya seperti itu Mas Didik. Matur suwun. Iya, matur nuwun. Nggih. Ini Bapak Ibu, saya jujur tidak cerita teknis karena sudah beberapa kali kita sampaikan di beberapa pertemuan. Ini lebih pada proses saja, nanti teknisnya kita di prodi masing-masing karena sudah ada pemegang kendali di ranahnya prodi kita, 2 prodi ini. Monggo kalau monggo Mas Harno, ini Mas Ketua UPM FKIP yang jos gandos keren luar biasa yang melanjutkan Mas Hirman. Monggo Mas Harno. Terima kasih. Yang pertama melaporkan S1 Pendidikan Ekonomi sudah fix, Pak, tinggal membuat surat resmi. Siap. Kedua, untuk ke depan, terutama yang bahasan ya Pak, kan tadi Pak Ustadz menyampaikan waktu 1 bulan, jadi 1 minggu mengisi, kemudian minggu kedua finalisasi untuk data kinerja, kemudian lanjut ke LEK mengisi, kemudian finalisasi. Mohon nanti dari UPM bisa dilibatkan di proses tersebut ya Pak, supaya nanti pada saat memberikan persetujuan, oke, gitu Pak. Udah. Siap. Terima kasih. Nah, ini justru dari kami kumpulkan ini setelah dari saya, ini tongkat tak serahkan ke UPM kok. Yang kemarin kan juga gitu, semua setelah dari universitas tongkat kita serahkan UPM. Cuma kelihatannya ini kan karena prodi ya bergerak, terus UPM ya lagi sibuk dengan AL, makanya kemarin kan dari Pak Darno full langsung ke saya sama Mbak Min. Terus setelah itu makanya setelah saya tak kembalikan ke UPM. Monggo dipirsani UPM. Jadi Mas Harno setelah ini kan ada Mbak Rina sama Mas Harno.
Jadi tongkat selanjutnya proses itu saya serahkan kepada UPM yang menaungi prodi masing-masing. Nah, nanti kalau saya di sini sementara memberikan komunikasi dan koordinasi, nanti kalau sudah saya pulang ke prodi Bahasa Indonesia, saya nderek Mas Harno. Monggo mau diagendakan kapan, sing penting cepat selesai. Siap. Oke. UPM kerjaannya SPMI masuk ya Pak? Masuk semua. Jadi gini Bunda, kalau sudah bekerja konsep seperti ini, antara UPM, korbit-korbitnya sama GKM itu jadi satu kesatuan, semua menyatu. Jangan terpisah-pisah. Siap. Enggak, maksud saya habis ini kita akan masuk AMI. Betul. Ya, Bu Rina menjadi kuat lagi. Bu Rina aja senyum 228 Bunda. Isi senyum bener masih. Bumin barang masih ya Bumin, AMI enggak apa-apa. Ayo. Mbak Min ya aja senyum 228 ini beres, tenang wae. Wah, ngece. Buati masih senyum kok Buati ya Buati ya. Selama Buati senyum saya senyum terus Bu. Eris selama ada Pak Ustadz Romadi sama Bumin aman Pak. Aman terkendali, aman ngancani lotisan. Baik Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti teknis ini langsung saja Mas Harno. Mohon izin, ini mumpung ada Mbak Rina sama Mas Harno, mungkin biar ini ada tim kita bersama. Mas Harno, kita mau ketemu kapan? Monggo diagendakan, saya nderek. Nanti biar clear, artinya Mas Harno silahkan segera. Target kita pokoknya tanggal 23 September sudah masuk LPPMP Mas dengan surat resmi. Jadi posisinya kita buat timeline untuk posisi itu. Nah, nanti Mas Harno kalau mau komunikasi dengan GKM S2 Pendidikan Bahasa Indonesia itu Bunda Raheni. Tak panggilkan, Bunda Raheni, sama Mas Edi, wakilnya. Siap. Mas Edi. Siap. Nah, nanti bersama itu, dan nanti terus teknis, saya juga ada di sana, dan kemarin diamanai Prof. Yit untuk memandigani, nanti insya Allah kami akan bersama-sama. Jadi nanti kita sinergikan, tahap pertama, selesaikan data kinerja, dan nanti salah satunya saya order di istananya Buati, karena sambil lotisan enak. Karena ya, monggo, renyahnya dulu buat borangnya S1 juga di tempat Buati. Nanti biar data-datanya masih tambahan di sana. Monggo. Siap. Monggo kalau ada tambahan Mas Harno nanti clear gitu. Mbak Rina, monggo kalau ada tambahan untuk teknis. Ini mumpung timnya ada gabung di sini. Nanti kalau AN kami koordinasi dulu dengan Kapoljinya Pak Rahmadi. Siap. Karena ini barengan sama FIBA juga, jadinya memang Bu Erlin kerja keras. Ya, Mbak Erlin memang lagi berjibaku menyiapkan yang FIBA juga ya. Ini Bahasa Indonesia juga, ekonomi juga. Mendekani oleh Pak Didi mungkin untuk yang ini ya Pak Didi untuk nanti Mas Didi mohon PEPA, bisa mandikani yang PEPA-nya untuk PEPA-nya. Nanti saya juga akan dengan senang hati akan membantu untuk PEPA dari prodi AN itu. Jadi kita sama-sama untuk mempersiapkannya. Monggo silahkan dibuat kapan waktunya kita bisa bertemu, pembagian tugas dan lain sebagainya, data apa yang harus kita persiapkan. Monggo Pak Didi. Saya meminta Pak Didi untuk memandegani PEPA ini dengan teman-teman di prodi AN. Karena kalau Bu Erlin di ini lagi FIBA-nya nanti enggak Bu Erlin kacau begitu. Jadi karena mengemban dua tugas yang sama-sama harus sama-sama berat yang harus dikerjakan di AN. Jadi saya minta Pak Didi bisa mandegani untuk yang PEPA ini. Ya, itu aja. Padahal tim FIBA juga ada Pak Didi, dan Bu Rina dan Pak Pri. Ya, nanti di cloning Mbak Erlin. Ini saya kira itu clear ya untuk bahasa Indonesia sama administrasi negara. Ini mumpung saya lihat ada Mbak Rizka. Masih. Nah, Mbak Rizka, untuk yang PEPA-nya D3 teknik mesin rada digenjot pol ya. Kemarin sudah review LEK Pak. Oke, nanti biar segera finish.
Kalau sudah finish nanti berkabar, kita segera turnitin. Setelah itu hasilnya seperti apa biar nanti segera kita unggah. Ya, satu persatu biar selesai surat-surat cinta kita balas dan akhirnya kita bisa membuat surat cinta sendiri, tidak disurati terus. Ya. Oke, saya kira itu Prof. Yit. Monggo kalau ada tambahan proyek dari Kaprodi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia, kami serahkan Prof. Yit. Saya kira tadi sudah disampaikan Pak Romadi dan sudah ditata sedemikian rupa oleh Bu Raini, Bu Wati, dan Pak Romadi. Hanya saja mungkin tatap luringnya itu kapan? Yang perlu saya ikut teman-teman juga. Gitu. Karena teman-teman yang banyak memiliki kesibukan ganda begitu, jadi mungkin waktu longgar pasnya itu kapan gitu. Saya ikut Pak. Lukisan di tempat Bu Wati juga oke, lalu dimanapun. Siap, nanti kami diberitahu. Mas Iwan, tolong Mas Iwan juga aktif mengontak Bapak Ibu anggota tim. Terima kasih Pak Romadi. Prof. Yit, terima kasih Mas Iwan, nanti mandekani dan mendampingi di tim WA grup kita untuk memantau data-data apa yang diperlukan nanti bersama-sama. Nanti Mas Harno, mungkin kita besok siang itu hari apa besok itu pagi simulasi S3 biologi. Nah, besok siang saya ada waktu kosong, nanti mungkin kemarin teman-teman PBI mau ngajak ketemu luring, mungkin besok siang kita habis duhur bisa ketemu dulu, menyesuaikan saja biar lebih cepat karena kita ngejar minggu ini data kinerja biar clear. Terus nanti mohon maaf Mas Harno, besok siang ada waktu kah? Siap Pak Ustadz. Siap. Baik, monggo nanti besok siang kita akan pertemuan di Prodi, nanti UPM monggo Mas Harno bersama tim tolong Bahasa Indonesia. Nanti kita ketemu luring dulu untuk teknis pembagian kerja dan lain-lain. Nanti kita sepakati bersama nanti untuk undangan nanti kita sampaikan di WA grup Prof. Yit. Terima kasih. Matur suwun. Bunda Tiwi, saya kira cukup, nggih? Cukup. Saya kira sudah sangat lengkap, dan Mbak Rina, terima kasih. Untuk Mbak Erlin, ada tambahan dari Prodi? Belum ada, saking banyaknya Pak Romadi. Siap, pokoknya tetap semangat dan tersenyum 228. Nah, sudah pengen ditraktir Mbak Tiwi, ya nanti ditraktir Bunda Tiwi, beres ya. Siap. Oke, saya kira itu. Prof. Rawuh enggak ya, Prof? Enggak ada. Oke. Bun. Kalau enggak ada, Mbak Min ada tambahan, Mbak Min? Mungkin pengalaman dari nyusun kemarin bisa sedikit apa yang mau dititipkan pesannya? Yang pengalamannya seperti Bu Tiwi Deprok gitu. Pokoknya kita Siap. Oke, saya kira kalau itu udah clear semua dan kita akan segera gerak cepat, dan kalau ada apa-apa silakan nanti bisa kita saling ber-WA-an untuk bisa mencari solusi yang terbaik. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti untuk dokumen panduan matrik semua sudah tak kirim di WA grup akreditasi. Nanti juga sudah saya kirim di grup masing-masing prodi. Sehingga nanti kita bisa mulai acuan dari situ. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sehat sukses semua untuk Bapak Ibu dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas, dan hari ini adalah kuliah perdana. Monggo yang sudah mulai beraktivitas disesuaikan jadwalnya masing-masing. Yang terpenting semua berjalan dengan baik, lancar, sehat, dan sukses untuk UNS tercinta. Dan selanjutnya kami serahkan Prof. Sariji kalau ada tambahan dan sekaligus menutup. Monggo. Jadi saya kira sudah sangat lengkap, sudah cukup. Yang penting segera bekerja saja teman-teman supaya tanggal 23 itu sudah
sampai ke kami gitu. Tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Siap. Cukup. Terus matur suwun. Kang Mas, matur suwun Bapak Ibu, mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat, sukses semuanya. Salam untuk keluarga. Tetap semangat untuk kita bersama.